Soal TKM disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang meliputi 4 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan. Di mana materi-materi itu semuanya mengacu pada kurikulum darurat. Jadi kurikulum yang kita pakai selama pandemi ini kita menggunakan kurikulum darurat yang diterbitkan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa dikatakan kurikulum penyederhanaan. Sasarannya, sasarannya semua SMP negeri dan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman wajib mengikuti dan mensukseskan pelaksanaan TKM. Jadi semua siswa, baik negeri maupun swasta, di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, itu wajib mengikuti dan suksesnya pelaksanaan TKM. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, SMP 1 Sleman sudah menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh anak, dari komputernya, dari jaringannya, sudah kami usahakan semuanya. Bapak Ibu, tolong partisipasi dan kolaborasi kita di dalam sukses pelaksanaan TKM ini, maka Bapak Ibu akan menghantarkan nantinya anak-anak dan fasilitas yang lain agar supaya anak-anak di dalam mengerjakan TKM ini bisa sukses. Berikutnya, prokes menjadi prioritas karena kesehatan itu yang utama, Bapak Ibu. Kesehatan anak-anak kita, keluarga kita itu yang utama. Sehingga protokol kesehatan itu menjadi skala prioritas. Sekolah akan berkoordinasi dengan tim satuan gugus COVID-19 tingkat Kelurahan Caturharjo. Kemungkinan karena dekat dengan kecamatan, maka kami juga akan memberitahukan di kecamatan dan di mana di Kapanewon Sleman atau Kecamatan Sleman dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Kemarin Alhamdulillah ASPD yang dilakukan kelas 9 sudah berjalan dengan lancar. Itu atas dukungan dari orang tua yang betul-betul memegang teguh tentang prokes dengan aturan-aturan yang ada yang telah disosialisasikan oleh sekolah. Maka dari itu mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk betul-betul memperhatikan nanti ada surat edarannya dalam pelaksanaan TKM ini baik kelas 7 maupun kelas 8. Berikutnya moda pelaksanaan TKM. SMP Negeri 1 Sleman menyelenggarakan TKM dengan menggunakan komputer dan laptop sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa menghadirkan 112 anak ini memerlukan 4 ruang, 4 lab komputer. Maka dari itu untuk penambahannya menggunakan laptop yang ada di sekolah yang digunakan untuk membantu berjalannya pelaksanaan TKM bisa berjalan dengan lancar. Di mana ruangan yang digunakan untuk kegiatan TKM sebanyak 4 ruang, terdiri dari ruang komputer 1 dan 2, juga ada 3, ini semua di atas. Jadi anak-anak, nanti tolong disampaikan ke anak-anak, ruang komputer 1, 2, dan 3 ada di atas. Sedangkan yang di ruang lab biologi itu ada 1 ruang. Karena anak-anak itu belum pernah menggunakan komputer, maka dari itu anak-anak sudah tahu ruangannya dulu, jadi lab 1, lab 2, lab 3 itu berada di atas, dan 1 ruang di lab biologi. Sedangkan kapasitasnya setiap ruang, 1 lab komputer yang pertama berisi 28 peserta didik. Lab komputer yang kedua, di sebelahnya lagi nanti, berisi 20 peserta didik. Kemudian lab 3 berisi 38 peserta didik, lab biologi berisi 20 peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati,
sebenarnya kalau prokesnya itu atau tidak di masa pandemi, kita cukup 2 lab, tetapi berhubung masa pandemi ini diperlukan 4 lab dengan kapasitas yang telah saya sebutkan tadi. Mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa mengetahui dan memahamkan pada putra-putrinya. Ketentuan untuk peserta TKM. Peserta didik wajib hadir untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan oleh sekolah dengan memakai seragam sekolah lengkap dan ketentuan lain sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, tata tertibnya nanti akan dikirim oleh tim kami untuk pelaksanaan TKM. Kemudian selanjutnya, untuk mengingatkan Bapak Ibu, karena anak-anak itu susah sekali untuk tidak berkerumun, karena mungkin ya sudah kangen dengan teman-temannya dan sebagainya, sehingga pada saat di sekolah, Bu, jangan berkerumun. Jadi setelah anak-anak nanti sampai di sekolah, untuk menghindari kerumunan, maka peserta didik langsung nanti akan diatur oleh tim kami, kelas 7A akan di mana, kelas 7B akan di mana, kelas 7C dan sebagainya. 8A juga seperti itu, duduknya pun juga akan diatur. Tidak boleh anak-anak seenaknya sendiri duduk sesuai dengan nomor yang ditentukan. Jadi kalau sudah nomor 1, itu ya selama 4 hari nomor 1 terus. Tidak boleh berpindah di nomor 2 atau di nomor yang lain. Ini betul-betul untuk disampaikan ke anak-anak agar supaya nanti anak-anak di ruang transit itu betul-betul bisa menjalani protokoler kesehatan dengan baik. Monggo selama di ruang transit, karena saya melihat di kelas 9 kemarin itu di ruang transit itu wali kelas. Kemudian yang harus dilakukan wajib memakai masker dan face shield. Sekolah akan memberikan satu tiap satu anak. Jadi nanti begitu datang itu akan diberikan satu masker, satu face shield, kemudian sebagai anak nanti minta tanda tangan karena nyun sewu ini ruang negara harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu anak-anak nanti setelah menerima itu dipakai di sekolah, kemudian selama 4 hari itu memakai itu terus. Berikutnya melewati pemeriksaan suhu tubuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah mempunyai 6 pemeriksaan suhu tubuh yang baru ini dengan menggunakan tidak terlalu ribet, hanya tangan boleh, dahi boleh, tapi enaknya tangan saja sudah menunjukkan suhu tubuh. Berikutnya yang C, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Hand sanitizer ini nanti juga akan dibagikan satu anak, satu botol kecil, di mana digunakan selama 4 hari, kemudian bisa diisi ulang kalau memang sudah habis. Pandemi seperti ini, maka betul-betul anak-anak sudah siap sendiri alat tulisnya. Jangan sampai pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam ini nanti termasuk apa ya? Melanggar tata tertib. Melanggar tata tertib. Sehingga silahkan anak-anak untuk alat tulisnya dipersiapkan dengan baik. Kalau kertas akan dibagi oleh sekolah. Tapi kalau alat tulis silahkan untuk dipersiapkan dengan wajib segera meninggalkan area sekolah setelah selesai mengikuti TKM. Harapan kami, wali murid
sudah siap, jangan sampai terlambat dalam eh, menjemput anak. Sehingga di sini betul-betul anak-anak setelah pulang itu, karena kita sekolah adiwiyata tidak kami sediakan sapu tangan, kalau nanti dipakai umum sama saja protokol dengan baik. Berikutnya membawa bekal minum sendiri. Tetapi selama mengerjakan TKM tidak boleh minum. Boleh minum. Berikutnya menjaga jarak dengan warga sekolah yang lain minimal 1,5 meter. Ruang komputer sudah kami usahakan dari guru IT-nya itu gugus COVID tamatan waktu itu. Berikutnya tidak melakukan kontak fisik. Hati-hati anak-anak nanti. Jadi ketika telah selesai TKM Bapak Ibu, peserta didik wajib segera meninggalkan area sekolah setelah selesai mengikuti TKM. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi ketika telah selesai mengerjakan TKM, peserta didik wajib segera meninggalkan area sekolah setelah selesai mengikuti TKM. Dimohon dengan sangat orang tua atau wali menjemput putra-putrinya tepat waktu. Jangan pengalaman kemarin dari ASWD itu kelas 9, itu putra-putrinya dijemput setelah setengah jam lebih. Sehingga akan terjadi banyak orang yang ada di sekolah. Karena akan disusul sesi kedua, di mana anak-anak itu nanti akan ketemu dengan peserta lain. Berikutnya Bapak Ibu jadwal persiapan ini untuk simulasi ya. Jadwal persiapan untuk simulasi itu dimulai hari Kamis 20 Mei 2021 jam 9 sampai jam 16. Sinkron untuk gladi. Berikutnya Jumat 21 Mei 2021 itu dimulai jam 7.30, sesi pertama dan sesi kedua 9.30, gladi peserta didik kelas 8. Monggo untuk yang kelas 7, Sabtu 22 Mei 2021, sesi pertama 7.30 sampai 8.30, sesi 2 9.30 sampai 10.30. Ini khusus untuk kelas 7. Berikutnya Selasa 20 Mei, ini secara umum lagi, itu jam 9 sampai jam 16, sinkron untuk pelaksanaan TKM. Yeah. Jadi monggo jadwalnya diperhatikan Bapak Ibu. Berikutnya jadwal TKM-nya. Kalau tadi jadwal simulasinya dan sinkronnya, sekarang jadwal TKM. Kelas 8 Bapak Ibu. Kelas 8 Kamis 27 Mei. Sesi pertama jam 7.30 sampai jam 9.10. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Jumlah soal 40 butir. Jumat 29 Mei. Sesi pertama kelas 7. Kelas 7. Jam 7 diajukan Bapak Ibu, jangan lupa hari Jumat. Jam 7 sampai 8.40. Sedangkan sesi 2 jam 9.40 sampai 11.20. Berikutnya Sabtu 29 Mei. Sesi pertama jam 7.30 sampai 9.10. Sesi 2 jam 11 sampai 12.40. Senin 31 Mei. Sesi pertama 7.30 sampai jam 9.10, sesi 2-nya 11 sampai 12.40. Yang kami garis bawahi hari Jumat jam 7 sudah mulai, monggo putra-putrinya untuk dipersiapkan dengan baik. Jam 7 sudah dimulai, sedangkan hari yang lain 7.30. Pakai seragam sekolah sesuai dengan harinya Bapak Ibu. Pakai seragam sekolah sesuai dengan harinya.
Kemudian jadwal TKM jenjang SMP kelas 7. Kelas 7 ini perhatikan wali murid kelas 7 nggih. Rabu 2 Juni. Sesi pertama 7.30 sampai 8.10. Sesi keduanya 11 sampai 12.40. Kamis 3 Juni, sesi pertama sama 7.30 sampai 9.10. Sesi duanya 11 sampai 12.40. Jumat Bapak Ibu, ini juga menerjang Jumat lagi. Jumat itu tanggal 4 Juni 2021, sesi pertama jam 7 sampai jam 8.40. Sesi keduanya jam 9.40 sampai 11.20. Berikutnya Sabtu 5 Juni, sesi pertama 7.30, kemudian sampai jam 9.10, sesi kedua 11, jam 11 sampai 12.40. Kemudian perlu juga diperhatikan, bahasa Indonesia itu 40 soal, matematika 30 soal, bahasa Inggris 40 soal, ilmu pengetahuan alam itu 30 soal. Jadi begitu ngantar, nyun sewu tidak boleh berkerumun atau berhenti di sekolah. Berikutnya yang kedua, peserta didik menuju ke petugas pengukuran suhu untuk melakukan pengukuran suhu, Bapak Ibu. Sebelum masuk ruangan TKM, peserta didik cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun cuci tangan dan air mengalir diusahakan dengan membawa sapu tangan sendiri. Ini monggo kita punya banyak tempat cuci tangan yang ada sabunnya semuanya. Di depan kelas ada, setiap di depan kelas, kemudian di luar juga ada, itu sekitar berapa ya? Ada 6 atau 7 tempat cuci tangan itu. Monggo, anak-anak semuanya diberikan pemahaman, penjelasan tentang cuci tangan itu. Berikutnya yang keempat, selama menunggu masuk ke ruangan TKM, peserta didik dapat transit di ruang kelas yang telah ditentukan, yaitu ruang 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, dan 9G. Peserta TKM masuk ruang kelas dengan diatur oleh petugas dari sekolah. 6. Peserta TKM menempati tempat duduk yang telah disediakan. Berikutnya 7. Peserta TKM diharapkan sudah sarapan terlebih dahulu karena kantin di sekolah tidak buka. Tidak diperbolehkan Bapak Ibu. 8. Peserta didik membawa bekal minum sendiri dengan catatan minumnya hanya di ruang transit, tidak boleh dibawa ke ruang komputer atau lab komputer. 9. Orang tua menjemput peserta TKM diusahakan lewat tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan peserta didik di sekolah. Ini pun juga akan kami ingatkan pada panitia bahwa keluar dari ruang transit itu ada yang menemani atau mendampingi guru-gurunya. Kalau tidak, guru-gurunya itu berdiri di tempat-tempat titik di mana anak-anak jangan sampai berkerumun meskipun itu jalan. Maka dari itu panitia tolong untuk bisa diatur agar supaya keluar dari ruang transit nanti mungkin nomor 1 sampai 4 dulu jalan sendiri-sendiri. Disambung nomor-nomor berikutnya jalan sendiri-sendiri. Ini memang dipesan dari dinas dan betul-betul harus dilakukan. Maka dari itu saya pesan pada teman-teman panitia untuk betul-betul dilakukan. Jadi rawannya nanti dari ruang transit ke ruang komputer. Itu anak-anak dengan jalan seenaknya sendiri, mungkin kelendah-kelendeh, terus gojek sama temennya. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka dari itu, tolong Bapak Ibu orang tua untuk dipesankan pada anak-anak, intinya kita akan
menjemput sehat itu lebih utama. Sehat itu lebih utama. Berikutnya 10. Jika ada peserta TKM yang belum dijemput, agar tetap menunggu di ruang transit, di ruang yang telah ditentukan dan akan diizinkan pulang jika sudah menunjukkan WA, dijemput orang tua atau wali kepada wali kelas atau petugas yang menunggu di ruang transit. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu dari sekolah, apabila orang tua belum menjemput, maka dari itu tolong Bapak Ibu, tepat waktu di dalam menjemput. Waktu setengah jam itu lama sekali, dan itu nanti akan kalau di sesi pertama itu akan bersamaan nanti dengan sesi kedua, sehingga ruang transitnya tidak bisa digunakan lagi. Maka dari itu monggo sekali lagi pemahaman pada Bapak Ibu wali murid untuk betul-betul kepentingan putra-putrinya ini juga diutamakan. 11 peserta TKM keluar satu persatu tetap jaga jarak. 12 peserta didik boleh membawa HP untuk berkomunikasi di dalam penjemputan orang tua, wali, atau penjemput. Jadi HP juga tidak boleh dibawa ke ruang lab komputer atau ruang mengerjakan soal. Nanti tasnya itu akan ditaruh di depan ruang atau lab komputer masing-masing. Insya Allah aman. 13. Orang tua wajib untuk memantau selama persiapan dan pelaksanaan TKM. Untuk memantau selama persiapan TKM Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu untuk menyiapkan fasilitas seperti pensil, pulpen dan sebagainya itu sendiri. Hand sanitizer setiap hari juga diingatkan, kemudian face sheet-nya, kemudian maskernya setiap hari disiapkan. Kemudian pelaksanaan TKM, maksudnya itu antar jemputnya betul-betul tertib Bapak Ibu ya. Lanjut. Berikutnya sekaligus ini sosialisasi penilaian akhir tahun atau PAT. Kalau TKM tadi untuk mengukur bagaimana penyelenggara pendidikan itu untuk menguji kompetensi anak-anak, akan berbeda dengan PAT atau penilaian akhir tahun. PAT, penilaian akhir tahun atau PAT bertujuan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Oh iya, maaf Bapak Ibu, kalau TKM tadi itu materinya 1 tahun, semester ganjil dan semester genap ya. Tolong disampaikan ke putra-putrinya, nanti juga akan dikuatkan secara tertulis oleh tim kami. Jadi materi TKM itu 1 tahun, semester ganjil dan genap. Tetapi kalau PAT atau penilaian akhir tahun itu materinya hanya di semester genap. Teknis pelaksanaan PAT. Teknis pelaksanaan PAT, PAT di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan dengan online penuh. Kalau TKM tadi semi online. Kalau ini dilakukan online penuh. Peserta didik tidak perlu lagi hadir di sekolah. Jadi seperti USB, seperti ulangan, harian dari guru-guru, kemudian peningkatan mutu, itu pakai itu. Ya, jadi diingatkan anak-anak. Nah, ini termasuk juga monggo Bapak Ibu nyun sewu, kuota sebenarnya kalau menggunakan akun belajar itu dari pemerintah atau Kemendikbud itu sudah cukup. Tolong diawasi Bapak Ibu penggunaan kuota ini untuk putra-putrinya. Dan akhir tahun ini masa-masa betul-betul bagaimana anak-anak itu akan diukur dalam pemenuhan proses belajar mengajar di semester ini, di tahun ini, tahun terakhir ini, di kelas 7 maupun kelas 8,
maka dari itu betul-betul putra-putrinya dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai nyun sewu, pekerjaan yang banyak di rumah dan sebagainya. Ini karena ada dari siswa, kalau dulu saat kita bisa bertatap muka itu sok nyun sewu sambat ke kami. Nah ini pekerjaannya banyak sekali Bu di rumah dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu untuk bisa mengkondisikan putra-putrinya di akhir-akhir tahun, maksudnya di akhir tahun 2020 ini betul 2021 di semester genap ini betul-betul banyak pekerjaan yang mengukur kompetensi peserta didik dan itu akan menentukan juga nasib kenaikan kelasnya, kemudian kalau TKM tes kendali mutunya itu sampai seberapa penyerapan kurikulumnya, meskipun kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum penyederhanaan atau kurikulum darurat. Berikutnya mata pelajaran yang diujikan, soal PAT disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi disusun oleh sekolah sendiri. Misalnya guru bahasa Indonesia kelas 7, itu Bu Muji Rahayu. Maka yang menyusun soal itu bahasa Indonesia kelas 7 Bu Muji Rahayu. Misalnya bahasa Indonesia kelas 8 Bu Suharni yang menyusun Bu Suharni. Maka dari itu tolong sampaikan pada anak-anak untuk belajar betul. Kemudian materi-materi telah disampaikan oleh gurunya masing-masing dan PAT ini ada 11 mapel di mana semua materi mengacu pada kurikulum darurat. Kemudian moda pelaksanaan PAT, SMP Negeri 1 Sleman menyelenggarakan PAT dengan menggunakan aplikasi Simple. Dapat menggunakan HP Android kalau mengerjakan. Laptop juga boleh di rumah sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Monggo dipersilahkan anak-anak enaknya yang mana, ataukah pakai laptop ataukah pakai HP Android. Monggo, kalau saya menyarankan kalau di rumah pakai laptop ya pakai laptop saja karena tulisannya lebih besar sehingga anak-anak tidak perlu konsentrasi dalam membacanya saja. Maksud saya besarnya seberapa, kecilnya seberapa sehingga sulit untuk dibaca. Berikutnya jadwal. Jadwal PAT itu dimulai Senin 7 Juni diakhiri tanggal 12 Juni. Monggo nanti jadwal akan dikirim oleh wali kelas. Kemudian jumlah soalnya itu yang jelas, yang bukan hitungan itu 40 soal, sedangkan yang hitungan itu 30 soal. Yang hitungan itu hanya matematika dan IPA. Lainnya jumlahnya 40 soal semua. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan menjadi pencerahan, tidak menjadi membingungkan ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan TKM maupun PAT di SMP Negeri 1 Sleman. Semuanya juga nasib anak-anak kita baik di bidang akademik maupun non-akademik, karakter anak-anak kita juga betul-betul kita utamakan Bapak Ibu. Maka dari itu, misalnya melaksanakan PAT itu online penuh, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurul selaku penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 1 Sleman yang telah menyampaikan sosialisasi pelaksanaan TKM maupun penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Jadi pada prinsipnya dua kegiatan yang berbeda pelaksanaannya. Terutama untuk yang pertama yaitu tentang TKM, itu memang harus menghadirkan anak ke sekolah, sementara situasi malah masih dalam kondisi COVID, sehingga ada aturan khusus yang harus diikuti bersama
agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan, nanti materi sesuai dengan apa yang disampaikan di chat tadi akan di-share melalui WA sehingga Bapak Ibu orang tua bisa mempelajari kembali atau membaca kembali apa yang telah disampaikan, mengingat kondisi jaringan internet yang nyambung putus karena situasi, ya. Kami sudah berupaya, namun demikian karena kondisi sehingga ada nyambung putus yang terjadi pada pelaksanaan sosialisasi tadi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu orang tua siswa kelas 7 atau kelas 8. Kami sampaikan kesempatan 3 penanya untuk yang pertama. Monggo. Kalau dirasa ada, kalau tidak mungkin nanti dari dari sharing materi itu mungkin bisa dipelajari kembali. Tidak ada. Baik, kalau demikian sosialisasi dirasa cukup. Nanti hal-hal lain yang mungkin muncul setelah proses atau setelah dicermati dari apa yang sudah disampaikan, kemudian muncul pertanyaan, mohon untuk disampaikan via WA kelas, sehingga wali kelas akan menampung apa yang menjadi pertanyaan atau usulan Bapak Ibu dan akan menjadi pembahasan kami bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup, terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu demi kemajuan pembelajaran baik oleh siswa maupun ada hal yang bisa diambil oleh sekolah untuk kemajuan pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup kegiatan siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena sudah terselenggara dengan mungkin sedikit kendala, ya. Dan mohon diingatkan bahwa untuk Bapak Ibu orang tua, mungkin ada yang belum mengisi daftar hadir yang sudah kami share di WA kelas masing-masing, mohon untuk diisi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti dan daftar itu akan menjadi bagian dari pencermatan wali kelas masing-masing. Baik, mengambil sikap sempurna, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Mohon maaf, kita Bapak Ibu, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, kita bisa live, ya. Kami juga akan segera live. Matur nuwun, sugeng siang Bapak Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini mau lebaran, monggo kita lebaran bersama, tidak bisa mudik ya Bapak Ibu. Monggo untuk semuanya bisa menikmati lebaran dengan di rumah masing-masing. Terima kasih. Matur nuwun. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Bu, maaf untuk TKM dan PAT nanti akan ada kisi-kisi enggak ya, Bu? Baik, terima kasih. Untuk TKM dan PAT, itu kisi-kisi sudah kami sampaikan, disampaikan oleh guru mapel masing-masing. Sudah dibahas, Bu? Oh ya, semuanya besok sudah. Sudah dalam proses ini atau besok pas mau ujian? Sudah, dalam proses pembelajaran sudah disampaikan. Sudah. Mungkin hanya ada yang sudah selesai, ada yang belum. Per mapel masing-masing. Oh, berarti untuk TKM sama PAT besok ini sudah ada kisi-kisinya dan sudah diberikan sama anak ya, Bu? Sampun, ya. Nanti bisa memperjelas ke guru mapel masing-masing, Bu. Di pembelajaran di PJJ sudah kami sampaikan. Terima kasih, Ibu Siti. Terima kasih, Bu Elswin. Matur nuwun. Iya. Selamat pagi, Ibu. Izin bertanya. Oh, monggo.
Matur nuwun. Mohon informasi saja Ibu, itu untuk yang jumlah soal PAT maupun yang tes kendali mutu itu multiple choice ataukah ada yang isi? Nggih, matur nuwun. Semua soal itu dalam bentuk pilihan ganda, multiple choice, Pak. Ibu, matur nuwun. Nggih, kami sami. Salam Bu, Bu Kepala Sekolah. Mungkin ada hal yang bisa kami sampaikan? Untuk ini saya wakil dari 8A, Bu. Kalau bisa nanti jadwal itu di-share ke wali murid ya, Bu ya. Wali kelas, wali murid nanti di-share ke grup aja. Jadi materi jadwal nanti akan semua kami share melalui wali kelas masing-masing. Matur nuwun Bapak. Kami sami.